and action. Teman-teman, ketemu lagi di sini. Saya Alex Wendra bersama Mas Eliandra. Tadi udah ngomongin sudut senut, terus ngomongin apa namanya konsepnya ya atau apalah ya. Apa sih namanya konsep berteater. Konsep berteaternya, terus kemudian apakah teater bisa ngidupin apa enggak, itu ternyata ya memang enggak ya. Termasuk saya dari teater ya, yang saya pakai untuk menghidupi diri saya adalah diri saya sendiri, bukan seluruh teaternya. Agak susah, bukan berarti nggak mungkin, agak susah ya. Suatu saat saya punya perusahaan teater ya mungkin bisa ya. Nanti kalau sudah filmnya sudah punah baru, atau televisi punah itu baru bisa. Oke. Ya saya tidak berharap itu ya. Televisi tetap ada, filmnya monggo ada. Orang saya juga main film ya. Mas Eli ini nggak mau main film ya. saya tuh mau mengcasting beliau untuk main film ya, misalnya saya jadi casting director atau acting coach gitu. Saya punya wewenang itu untuk ngambil pemain terus saya casting. Mas Eli setiap kali saya undang untuk casting alasannya aneh-aneh ya. Misalnya pijat. Jadwalnya orang ngepasi. Iya, jadwal ngepasi itu biasanya begitu, itu bahasa para politikus ya. Itu bahasa politik. Kita ini politikus kelas oncom. Kita bukan politikus, jadi bahasanya memang itu apaan aneh. Nah, sekarang mau ngomong yang lebih rumit sedikit ya Mas Eli, tapi ya agak gak berat, tapi harapanku sih Mas Eli bisa menerjemahkannya dengan bahasa yang sangat mudah dipahami ya. Karena kan tidak semua penonton saya itu kan kayak saya ya, Mas. Ada ya. Ada saya. Iya, ada yang lebih tinggi dari saya maksudnya itu ya. Nah, mau bahas ini. Menurut Mas Eli, kan teater macam-macam ya konsepnya ya. Termasuk salah satunya teater rakyat. Ngeri itu. Teater rakyat itu bagi mungkin ada beberapa teman-teman yang baru mendengar itu juga. Teater rakyat itu kepiye to jan-jan iki? Sebenarnya gimana toh? Ya. Ya barangkali itu apa ya, istilah yang saya sendiri ketika belajar secara formal waktu itu diisi sudah mendengar istilah itu. Anak isi, saudara-saudara. Teater ya. Iya. Musuh saya. Enggak. Ya, itu istilah yang kemudian saya sendiri tiba-tiba mendengar itu ketika studi. Tapi ketika dirunut pun juga itu dulu kan konon katanya gerakan ya, lebih kepada gerakan teater yang barangkali saat itu apa punya satu niat atau upaya sedikit berpihak kepada penonton kelas bawah lah. Artinya ya kita sebagai bagian, cita-citanya kan teater itu selalu mulia kok, upaya pelestarian, berada pada pihak yang lemah. Sing hero no kalau. Berada pada galon melon. Ya, artinya barangkali seperti yang diceritakan Mas Alex tadi, ada beberapa macam gaya varian genre teater. Tapi untuk teater rakyat kan barangkali itu istilah yang saat itu yang pernah saya dengar. Itu kan muncul di sekitar 80-an kalau pada konteks Jogja. Tahun 80-an. Itu gerakan yang kemudian teater agak disisipi sing rodok iki lho, apa istilahnya? Ngaktivis. Aktivis. Membela sesuatu yang kelas itu bawah. Berpihak pada suara-suara kaum wong cilik. Oh iya. Barangkali saat itu dipandang teater mungkin menjadi media yang cukup efektif untuk menyuarakan itu. Kenapa? Nah barangkali kaitannya mungkin dengan ini rada abot meneh. Nggak apa-apa, coba. Akhirnya ngomongin rezim ya. Nggak apa-apa, ngomong rezim. 80-an itu kan mau tidak mau berarti Orba atau Orde Baru. Nah barangkali untuk bersuara saja, mengekspresikan satu bentuk kesenian kan dulu banyak sekali larangan-larangan itu, sehingga siasat teman-teman seniman atau pelaku seni itu khususnya di teater itu masuk pada ruang-ruang bawah tanah atau istilahnya kan underground, underdog sobo gorong-gorong mendekat kepada penonton lapisan paling bawah lah. Oh iya. Terus kemudian gerakan itu kan dirasa efektif ya, turut menyuarakan suara-suara rakyat kecil. Tapi ada
versi yang lain juga. Rupanya pemerintah di era itu, kalau saya pernah baca di buku perkembangan teater, kalau teman-teman baca cari sendirilah. Kayaknya sih belum, saya juga Itu ada dulu di era zaman kita masih ada ini Mas Alex, Menteri Penerangan. Oh ya. Sebelum dihapus, ya, itu kan ada festival, kalau tidak salah namanya Petunra. Apa itu? Pertunjukan seni pertunjukan rakyat. Jadi dilombakan. Dulu memang kalau di Jogja rata-rata ketoprak itu dilombakan, yang mengadakan instansi di bawah naungan Kementerian Penerangan itu, ya sudah grup-grup kelompok ketoprak yang ada di Jogja itu ditanding. Bahkan seleksinya sampai dengan mengusung label se-Indonesia. Meskipun nanti pemenangnya diambil regional Jogja, Jateng, mungkin Jatim, Jabar, dan sebagainya. Kan. Jadi bentuk kesenian-kesenian yang artinya ketika menuju pada kata rakyat itu tadi, ini sebenarnya kesenian pertunjukan yang berbasis tradisi. Dekat dengan penonton, tidak ada jarak, komunikatif, bisa ngobrol dengan penontonnya. Bahkan kalau pertunjukan rakyat itu, kan biasanya ada tukang dolopnya duduk paling depan. Pemandu sorak. Kalau istilah ya kemarin kalau di TV kan memakai istilah penonton bayaran. Kalau di era itu tidak ada. Namanya dolop. Jadi barangkali istilah itu yang kemudian menjadi sedikit lumer ya. Artinya memang seni yang berbasis kerakyatan. Artinya itu ya seni tradisi. Bisa mengadopsi bentuk-bentuk dari jadilan, ketoprak, serandul, dado ngawuk, kentrung dan sebagainya itu kan kemudian masuk pada ranah seni pertunjukan kerakyatan yang diambil dari apa ya corone cah sekolah kayan terminologi rakyat itu abot ya. Tapi ya memang begitu yang terjadi. Artinya lebih pada teater rakyat itu spiritnya, semangatnya. Iya. Kedekatan, tidak berjarak, bahkan tidak melulu di panggung. Seperti kelompok kami kan bisa saja pentas itu membangun satu ruangan presentasi begitu, penampil dan penonton bisa di mana saja, tidak melulu di gedung pertunjukan yang konvensional harus proscenium ke depan, tapi bisa dikelilingi, dikupeng lah dari berbagai arah. Itu salah satu yang kemudian menjadi ciri-ciri pertunjukan kerakyatan. Pang sekali ya. Pang sekali. Kiwo sekali itu. Iya. Saya seperti YouTube saya ini ya maksudnya. Pang. Kalau ya pakai kamera ya. Bahkan ini pos pang ini. Iya. Podcastnya. Podcast melebihi pang. Itu action gitu, cut gitu, udah kayak gitu. Kayak nggak ada krunya kelihatan, nggak harus ada mewah-mewah. Oke. Lah, wayang orang itu posisinya ada di mana? Itu sebenarnya rangkaian Mas Alex. Jadi kalau kita bicara kasanah kesenian pertunjukan tradisi atau yang berbasis kerakyatan, itu kan di Jogja atau Jateng lah kita ngomong itu kan banyak sekali ragamnya ya. Ada wayang orang, ketoprak, wayang itu sendiri. Wayang kulit itu sendiri, wayang kulit dan seterusnya ya. Bahkan kalau di Cirebon ada sintren. Ada sintren. Jawa Barat itu di Jawa Timur ada lodruk. Ya. Yang khas dengan jula-julinya. Belum ada lagi. Tarling. Ada tarling. Ya kurang lebih ya kesenian yang kemudian muncul seni pertunjukan yang menggunakan elemen-elemen atau idiom-idiom yang itu kedaerahannya cukup kuat. Misalnya alat musiknya. Misalnya kalau tarling itu kan konon katanya sitar dan suling. Apakah betul nanti saya dikoreksi? Iya. Sintren itu apakah juga menggunakan alat musik? Ya. Ada satu kurungan tertentu sampai ndadi itu toh. Terus di Jateng DIY juga ketoprak menggunakan gamelan, serandul juga gamelan. Ada ketoprak yang menggunakan lesung dan sebagainya lah. Tapi begini Mas Eli, sambil diseruput kopinya. Tidak diseruput-seruput. Kalau saya menangkapnya gini, apakah teater rakyat itu karena spiritnya itu kan melebur bersama dengan bukan hanya dengan penontonnya tapi juga dengan aspirasi yang menonton juga gitu. Betul. Nah, apakah kemudian itu juga membuat bahwa misalnya kelompok sudut senut ya yang
adalah teater rakyat, bisa disebut seperti itu, atau bilang bahwa kami adalah teater rakyat. Tapi ketika ditaruh di gedung Porsenium misalnya, duduk dengan bangku seperti itu, apakah itu masih bisa disebut sebagai teater rakyat? Secara spirit yang dibawa, ya. Tapi secara bentuk dan apa istilahnya kalau anak sekarang itu vibe, suasananya mungkin lain ya. Dan barangkali kalau yang dialami Sudut Senut, kami itu selalu gagal ketika kami masuk di panggung prosenium. Iya tentu saja. Ya. Itu berkali-kali terbukti. Ya, memang ya. Kayak ada jarak gitu gak sih? Ya. Dan kami sebagai pemain, saya sendiri misalnya sebagai aktor, iki kok koyong ini tuh rasanya nggak seperti biasanya. Itu kayak bermain saja sudah ada semacam tekanan menurut saya sebagai pelaku yang waktu itu main di Societet, ada satu fasilitasi begitulah. Ya rasanya beda. Kami lebih puas, lebih ekspresif, lebih bisa melampiaskan segala keaktoran kami. Bahkan naskah itu bisa diterapas diobrak-abrik sendiri. Ya, itu kalau kami justru dekat sekali dengan penonton, tidak ada jarak, dikelilingi berbagai sudut pandang lah. Artinya kan kalau teater arena itu kan kami bisa dilihat dari manapun ya, meskipun pada akhirnya ketika kami sekarang prosenium itu kan secara pandangan tetap hanya satu arah, tapi prakteknya sampai hari ini juga ada yang di sisi kiri kanan kami, bahkan ada yang nonton dari pinggir. Dan penonton kalau di Porsenium, bagi teman-teman yang belum tahu gedung Porsenium ya, jadi ada panggung sendiri, di depan kita ada panggung dan ada yang pentas di situ, dan ada jarak mungkin berapa meter gitu. Terus kemudian ada tempat duduk bagi teman-teman yang dekat dengan gedung bioskop, seperti gedung bioskop itu, duduk seperti itu. Terus kemudian film ada di sana. Nah, filmnya diganti dengan teater. Jadi ada jarak itu. Sementara kalau yang dimaksud dengan Mas Eli tentang pertunjukan yang rakyat itu adalah Anda ada di situ, penonton bisa berbaur di situ, bisa deket banget. Bahkan mungkin ada penonton yang datang terus ngeplak, ikut main, terus ikut joget, gitu, bisa benar-benar berbaur gitu ya. Ya tentu saja ada perbedaan itu ya Mas ya. Sangat cair sih. Artinya bahkan di kami pernah pengalaman di salah satu desa atau kampung itu, biasa kan ada satu penonton yang memang dalam tanda kutip dikatakan itu kayak orang gilanya di kampung itu. Dilalah lewat nelonong ikut ngobrol, ya sudah, itu bisa ditimpali di kami jadi satu adegan, padahal di naskah tidak ada. Dan justru keaktoran Anda akan benar-benar teruji kalau Anda bisa main di panggung rakyat. Nah, tantangannya itu. Anda seampuh apapun ya, saya aktor gitu, aktor teater, coba main di panggung teater rakyat. Kalau Anda bisa mengantisipasi ada tiba-tiba ada orang masuk nyelonong bawa kambing misalnya, terus tiba-tiba duduk di tengah-tengah adegan lagi begini, terus dia mekrot duduk di sini, Anda bisa merespon itu, bisa tetap bermain, tetap enjoy bermain, tidak ada rasa aduh gimana ini. Anda sudah terbukti teruji sebagai aktor yang besar, aktor hebat. Tapi kalau masih udah Anda belum berarti. Gitu. Nah, misalnya gini Mas, di tempat saya jadi wayang ya gitu. Aku kan bukan saya dekat dengan wayang ya, tapi feel saya itu dengan wayang tuh lumayan bisa memeluknya lah ya Mas ya, secara emosi itu. Nah, di Cirebon itu masih pertunjukan wayang, anak-anak penonton itu bisa duduk di samping Kota Galang. Di samping sinden, bisa masuk ke situ. Dan lampu semuanya mati. Cuma lampu dari kelir itu. Tapi saya melihat di Jogja gitu ya. Aku nggak tahu di tempat lain mungkin juga akan sama. Itu sudah jarang sekali pertunjukan wayang yang seperti itu. Wayang dipereceng banyak banget sampai bawah, terus kemudian yang panggung luas banget jadinya dan penonton tidak bisa masuk ke sana. Itu hanya yang perform aja ya, itu dagelannya atau ya pengerawitnya dan seterusnya, hanya dalangnya. Tidak bisa masuk ke sana, tidak bisa masuk ke sana. Bahkan penonton udah nggak bisa nonton dari balik kelir gitu. Susah banget. Nah, melihat itu, apakah misalnya ya wayang ya kita ngomong itu juga kesenian ya. Itu teater juga. Itu spiritnya memang masih ya, berarti spirit rakyatnya ya, teater rakyatnya, tapi secara bentuk sudah enggak lagi ya mungkin ya, atau gimana? Ya, barangkali kemudian seiring dengan perkembangan waktu yang berjalan, studi-studi soal itu juga semakin banyak.
orang-orang modern itu terus merumuskan Mas namanya dramaturgi. Apa itu? Jadi istilahnya itu keilmuan yang mempelajari tentang hukum panggung, tata kelola bagaimana sebuah pertunjukan itu berlangsung, itu kudu piye to. Runtutane iki mulai pisanan iki dibuka dengan apa, cara duduknya kemudian ditata, itu kan kemudian sumbangsih keilmuan modern kita menerjemahkan seni-seni tradisi pada konteks pendidikan ben iso disinaoni. Ya meskipun pada konteksnya Mas Alek menarik sekali bahwa anak-anak bisa nonton dekat banget dengan dalangnya, bahkan bisa wayang apa sih ini di dalam? Ya, minjen kotak itu kan satu pengalaman apa ya? Pengalaman nonton yang luar biasa bagi si anak itu nantinya. Nah, itu yang kadang kemudian kita lupa bahwa seni tradisi hari ini itu banyak sekali orang mengunggul-unggulkan. Ini tradisi kudu diuri-uri, tapi dia nyuwun sewu, kadang kita lupa dengan metode bagaimana kita meninggalkan nilai itu kepada generasi khususnya anak-anak. Bahkan kalau kembali lagi pada keilmuan dramaturgi itu justru yang di tempat Mas Alek itu menarik sekali. Ya kayak misalnya saya nonton almarhum Slamet Gundono. Ya. Beliau bisa Duryodananya mana ya? Udah pakai korek api aja. Wayang pakai sandal gitu. Artinya kan untuk meninggalkan jejak ke anak-anak yang pengen belajar kesenian tidak harus mewah, tidak harus minta beli wayang ke orang tuanya yang harganya mungkin 1 juta. Misalnya kalau wayang yang benar gitu ya. Yang untuk pedalangan ya bisa di atas itu juga, atau mungkin 500.000, tapi bisa dengan suket, dengan rumput, gitu, bisa dengan sandal, dengan alat-alat seadanya, dan itu yang sebenarnya dipakai, spirit itu dipakai di playgroup, di TK itu mengenalkan bagaimana storytelling, ya kan? Kenapa jadi gitu ya Mas? Arahnya kok ada di jut gitu. Itu soal ini Mas Alek, barangkali kalau boleh disebut di keilmuan modern itu orang belum menguasai metodenya. Kalau orang sudah menguasai metode atau carane memberikan ke ilmu itu atau menularkan cara berkesenian itu dengan anak-anak pada konteks penonton khusus ya ini ketika ngomong anak-anak itu kan sebenarnya yang perlu dipantik dalam kesenian itu kan yang paling murni adalah kan imajinasi, kreativitas mereka. Ya betul, artinya ketika dua itu jalan saya pikir nantinya kita percaya bahwa minat itu tidak akan luntur kok ke anak-anak. Justru suatu saat dia akan mengulang lagi di memorinya di usia entah keberapa. Dia seperti kok saya pernah nonton yang kayak gini ya. Terus muncul keinginan itu kembali. Nah, prosesnya sebuah kreativitas itu konon katanya begitu dalam psikologi manusia. Menurut orang-orang modern begitu. Nah, saya itu jadi merasa kayak orang yang ya maaf ya ini ya, yang bilang nguri-nguri kebudayaan itu kayak merasa kayak semacam nggak sadar bahwa mereka sudah dicuri sebenarnya spiritnya gitu oleh mereka yang nggak kenal gitu. Mereka bikin pertunjukan yang megah, yang wah gitu, tapi tidak bisa menyatu dengan penontonnya gitu. Sementara di tempat-tempat lain gitu aku lihat asiknya itu misalnya di sekolah gitu. Mengenalkan wayang tidak harus wayang yang mahal, kita bisa bikin sesuatu yang aku juga pernah bikin workshop di sini itu pakai kertas bekas pakai apalah ranting terus kita bikin pentas. Clearnya juga nggak beli kain, kami nempelin kertas bekas skripsian itu ya kan itu kan biasanya paling dikilokan atau dibuangan emang dilem terus dibikin clear terus pentas di situ. Nah, aku harap sih teman-teman yang eksklusif yang teman-teman yang megah selalu bikin pertunjukan yang megah juga luas untuk bisa memakai pertunjukan yang sederhana yang masih bentuknya dasar gitu untuk mengenalkan dan memberikan acuan kreativitas untuk generasi berikutnya gitu termasuk anak saya gitu dan juga ya meninggalkan jejak itu ya biar tidak semuanya pertunjukan tuh kok lama-kelamaan jadi kayak dikemas dan celing gitu wah gitu. Bukan berarti jelek ya, itu bagus juga gitu. Tapi juga tidak lupa bahwa akarnya tetap sederhana, tetap bercerita, apapun itu. Tidak melulu mewah, tapi barangkali dalam hal kita nguri-uri kan ada salah satu upaya untuk
kita mengerjakan itu ya. Jadi misalnya citra sebuah wayang, kalau toh secara ekonomi satu kelompok atau sekolah itu tidak mampu menghadirkan wayang betulan, ya bisa dibuat dengan kertas bekas, mendaur ulang dan sebagaimana cara kreativitas itu jalan. Justru yang paling menarik adalah pada proses kreatif itu sendiri kan, kalau ilmu modern selalu ngomong gini Mas Alek, kita praktek dalam pendidikan seni itu kan kita dibekali oleh Tuhan itu yang namanya manusia itu bisa bermetafor toh. Nah, itu bisa digunakan sebenarnya bagaimana sebuah citra wayang misalnya menggambarkan sosok Arjuna, bagaimana seorang anak itu digambarkan karakternya kalau tidak menghadapi bentuk wayang aslinya. Justru itu saatnya adalah memicu bagaimana imajinasi itu dikembangkan lagi dengan cara yang kreatif ya. Artinya bisa kok menghadirkan wayang dalam konteks pendidikan seni. Kalau kita ngobrol ini kan itu bisa dilakukan, tidak harus menghadirkan wujud nyatanya, tapi paling tidak dengan simbol, dengan ekspresi cara yang lain kan. Kita dibekali Tuhan banyak sekali dalam kemampuan kita, kreativitas, metafora, simbol, kita mengelola itu untuk diwujudkan dalam bentuk-bentuk eksperimen, biar kita piye carane ngajar seni itu menarik, menyenangkan, itu loh yang paling fun itu loh. Makanya saya biarkan itu anak saya Arwen tuh mau boneka beruangnya itu terus selimutnya itu dari kertas sobek sendiri tuh selimut, terus tiba-tiba nyoret apa saya biarkan. Dia punya asosiasi yang kemudian jadi luas sekali, bebas sekali, dan kreativitasnya jadi alhamdulillah jadi luar biasa. Unyeng-unyengnya loro anakku. Baik Mas Ali, ini sudah panjang sekali. Ini bisa sampai besok pagi sama besok paginya lagi. Tapi kan nanti nggak kuat memorinya. Soalnya masih ada file wayang saya di situ belum saya transfer. Baik, terima kasih banyak Mas Ali. Kita akan sambung lagi masih di sini. Terima kasih banyak teman-teman sudah mendengarkan. Jangan lupa di subscribe ya. Di komen, terserah komennya pang aja, bebas aja. Mau maki-maki juga terserah, itu kan resikonya sama Anda sendiri. Saya Alex Hendra, saya Leandra. Kita ketemu lagi di sini ya.